Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Abdul Roni, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 1 Swatapeh, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Saya akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang kucing untuk supervisi akademik. Bapak guru hebat, tujuan pembelajaran khususnya adalah calon guru penggerak dapat melakukan praktek kucing dengan calon guru penggerak lain untuk mengembangkan area kompetensi kucing pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, tahap 1, supervisor atau CGVA melakukan percakapan pra-supervisi, melakukan supervisi dan pasca supervisi kepada supervise atau Cooks CGPB. Supervisor CGVA akan melakukan percakapan pra-supervisi mengenai kompetensi inti kucing, presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada Cooks dengan menggunakan tabel 5 rubrik penilaian sesi ruang kolaborasi sebagai acuan. Supervisor CGVA melakukan observasi terhadap proses percakapan kucing yang dilakukan antara supervise atau Cooks CGPB dan Kuci CGPC serta mencatat hal-hal yang diamati. Langkah selanjutnya Bapak Guru hebat, tahap kedua, Cooks atau CGPB melakukan percakapan kucing kepada Kuci CGPC. Dalam melakukan percakapan kucing, Cooks CGPB dapat menjadikan tirta, rasa, dan kompetensi kucing sebagai acuan, sementara Kuci atau CGPC dapat menyampaikan topik terkait target pribadi. Langkah selanjutnya, tahap 3, supervisor CGVA melakukan percakapan pasca supervisi dengan memberikan umpan balik berbasis kucing kepada supervise atau Cooks CGPB berupa pertanyaan-pertanyaan mengenai pengembangan kompetensi kucing berdasarkan data sesuai hasil pengamatan. Selanjutnya, setelah siklus 1 praktek supervisi akademik selesai, CGP berganti peran dan melakukan rangkaian praktek supervisi akademik mengikuti ketiga tahap tersebut untuk siklus kedua sampai siklus ketiga. Rangkaian percakapan kucing ini rekaman akan diunggah adalah rekaman saat calon guru penggerak berperan sebagai supervisor atau pengamat, karena CGP akan dinilai saat berperan sebagai supervisor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Guru hebat yang ada di seluruh Indonesia. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, menggerakkan. Kami dari kelompok 1, calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Banyuasin. Saya Abdul Roni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Swatapeh. Saya Irmani Chandri dari SMK Unggul Negeri 2 Banyuasin 3. Saya Eka Supriyasi dari SMP Negeri 3 Rantau Bayu. Kami akan mendemonstrasikan tentang modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, rencananya saya mau mengadakan praktek coaching dengan siswa kita yang bernama Eka. Nah, saya mau nanti Bapak mengamati apakah praktek coaching saya sudah berjalan dengan baik. Baik Pak Irman, saya akan memberikan dukungan kepada Bapak ya.
Kemudian apa yang perlu saya amati dari kegiatan yang Bapak lakukan untuk apa maksud saya itu keterampilan apa yang saya amati? Eh, saya ini Bapak mengamati saya dalam hal mendengarkan yang aktif dan memberikan pertanyaan untuk makna. Berarti saya harus fokusnya kepada mendengarkan Bapak secara aktif, mendengar secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan bermakna serta referensi juga Pak. Bapak ini sudah saya ucapkan ya. Saya percaya Pak, dengan mendengarkan dengan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif itu sangat berguna untuk proses coaching nanti Pak. Itu yang saya percaya. Oke, baik. Sekarang Pak, saya paham dengan maksud Bapak ya. Kira-kira apa harapan yang Bapak harapkan dari hasil observasi yang Bapak lakukan? Harapan saya Pak, dengan adanya observasi dapat memperbaiki atau memberikan umpan balik kepada praktik coaching saya ke depan supaya lebih baik. Kalau gitu, kapan kira-kira kegiatan observasi yang dapat saya lakukan? Kira-kira setelah jam istirahat nanti Pak. Berarti kita akan lakukan belajar istirahat. Iya, Baik, Pak Iman, ada lagi yang perlu disampaikan? saya rasa cukup Pak untuk sementara ini. Mohon bantuannya nanti Pak ya. Baik, ya. Ya, Ada kok Pak manggil saya. gini ya Kak. Bapak dengar ya Kak, mengikuti lomba tidak bahasa Inggris ya di kabupaten. Iya Pak, saya rencananya mau ikut pidato bahasa Inggris di kabupaten. Tapi jujur Pak, saya nggak pede Pak. Kenapa Kak merasa tidak percaya diri? Saya nggak percaya dirinya itu karena saya itu pernah lomba yang sama seperti ini. Dulu waktu saya di SMP, tapi saya gagal Pak. Jadi saya itu agak trauma untuk mengikuti lomba yang seperti ini. Saya takut gagal lagi. Oh, jadi Eka merasa tidak percaya diri karena pernah merasa gagal gitu ya. Nah, kira-kira Eka dalam mengatasi ketidakpercayaan diri Eka, apa yang bisa Eka lakukan? Sebenarnya kalau untuk bahasa Inggris ini Pak, saya kan memang suka ya Pak dengan bahasa Inggris karena saya sedikit banyak itu bisa menggunakan bahasa Inggris untuk percakapan sehari-hari dan percakapan itu bisa secara aktif saya lakukan. Kemudian saya juga suka menyanyi bahasa Inggris, menggunakan bahasa Inggris. Saya juga sering menonton film yang berbau bahasa Inggris. Jadi sebenarnya saya memang sedikit banyak memang saya merasa punya kemampuan di bidang itu. Wah, itu sudah sangat luar biasa Eka. Nah, dengan kemampuan yang sangat luar biasa ini, ada rencana Eka ke depan dalam supaya bisa mengalahkan rasa tidak percaya diri tadi? Ya, sebenarnya sih Pak ada. Saya sudah sempat berpikir supaya saya itu tidak lagi gagal. Jadi saya ingin minta bantuan dan bimbingan dari Pak Yosef. Pak Yosef kan guru bahasa Inggris kita Pak. Iya. Saya ingin sekali dibantu dan dibimbing oleh Pak Yosef karena saya melihat dan saya mendengar kemampuan bahasa Inggris Pak Yosef itu luar biasa. Dia juga sudah sering menang di perlombaan-perlombaan yang berbau-bau bahasa Inggris.
kembali muncul rasa percaya diri itu, saya setiap hari hampir ya Pak pidato atau ngomong bahasa Inggris di depan cermin supaya tidak gugup nantinya ketika saya menjadi pengemban. Wah, itu rencana aksi yang luar biasa itu Eka. Nah sekarang Bapak mau tanya nih, mengenai komitmen Eka ke depan dalam setelah melaksanakan rencana aksi ini bagaimana? Komitmen saya ke depannya Pak, saya ingin belajar lebih giat lagi dan meningkatkan rasa percaya diri saya supaya saya tidak lagi mengalami kegagalan seperti yang pernah saya alami. Ya luar biasa Eka. Terima kasih ya sudah memenuhi panggilan Bapak. Semoga Eka ke depan lebih bisa percaya diri lagi dan semoga menang ya Iya, di Pak. lomba di tingkat kabupaten. Sekarang silakan kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih Kak ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Irman. Ya Pak, silakan duduk Pak. Oke Pak Irman. Baik Pak nih. Baik Pak Irman. Di sini saya akan berbicara dengan Pak Irman ya, membahas hasil observasi saya terhadap kegiatan coaching yang Pak Irman lakukan. Iya. Kira-kira Pak Irman sendiri, bagaimana penampilan Pak Irman atau performa Pak Irman pada saat melakukan coaching? Ya, saya merasa kemampuan mendengarkan secara aktif dan pertanyaan berbobot yang ingin saya tingkatkan tadi sudah berjalan dengan baik. Kemudian apa lagi yang Pak Irman rasakan tentang presence Pak Irman gimana? Ya, presence saya sudah melakukannya dengan baik juga Pak. Saya sudah menyadari bahwa hadir secara sepenuhnya di dalam praktik ini. Itu yang Pak Irman rasakan ya? Iya. Tapi tadi ada alasan Pak Irman mengatakan demikian. Kira-kira mengapa Pak Irman bisa merasa hal seperti itu? Ya, karena ini masih penilaian saya Pak, pribadi saya, ya maka saya menilainya saya sudah berhasil menjalankannya Pak. Baiklah Pak Irman, kalau begitu izinkan saya Pak Irman ya untuk memberikan umpan balik dari hasil apa yang saya alami. Iya Pak. Jadi dari hasil pengalaman saya betul apa yang seperti Pak Irman sampaikan bahwa Pak Irman tuh sudah hadir secara penuh, sudah siap kira-kiranya, kemudian kemampuan dari Pak Irman mendengarkan itu sudah tampak dan kelihatan. Setelah itu pertanyaan dari Pak Irman yang diberikan kepada Kuci dari itu semuanya alhamdulillah kalau penilaian saya itu pertanyaan yang bermakna. Saya senang mendengarnya Pak. Iya. Nah kira-kira Pak Irman, menurut Pak Irman apa sih kemampuan yang harus Pak Irman lihatkan? Saya ingin meningkatkan kompetensi mengenai hadir secara penuh itu Pak. Supaya saya bisa melakukan praktik coaching ke depan lebih baik lagi selain mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang baik. Kalau saya boleh ngasih umpan balik Pak Irman ya, kemampuan yang harus Pak Irman tingkatkan juga itu mendengarkan secara aktif. Tadi itu sudah kelihatan luar biasa sih Pak Irman. Tapi kalau kita mendengarkan seorang kan maksudnya dia tadi kita dengarkan dengan baik. Tapi tadi kalau saya penilaian saya itu sangat luar biasa Pak Irman juga. Wah, terima kasih Pak. Ada lagi Pak Irman kira-kira kalau dari umpan dari saya hanya khusus seperti itu Pak Irman yang pengalaman saya. Terima kasih Pak atas umpan baliknya.
dan masukan-masukan ke depan Pak. Saya harapkan Bapak tidak bosan-bosannya dalam memberikan penilaian untuk mengamatkan kepada saya Pak. Terima kasih Pak. Baik. Saya mohon izin dulu untuk kembali ke kelas. Oke. Tapi ada satu lagi Pak Irman. Saya sempat lupa nih. Dari harapan Pak Irman dari hasil observasi yang saya lakukan Pak. Ya harapan saya ke depan Pak, saya bisa melakukan nanti coaching itu secara sempurna Pak, dengan menguasai segala kompetensi yang ada di dalam kantor itu. Baik, luar biasa. Semoga Pak Irman dapat mempertahankannya, dapat meningkatkannya, nanti bisa diterapkan untuk tidak hanya dengan satu atau dua anak, tapi untuk seluruh anak dari kecil. Iya Pak, terima kasih Pak atas umpan baliknya. Saya mohon izin dulu untuk kembali mengajar. Siap, terima kasih Pak Irman. Demikianlah presentasi demonstrasi kontekstual dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.